kemampuan untuk berkomunikasi dengan ya orang-orang yang berbeda culture dari kita. Lalu yang ketiga itu adalah personal education. Sebagian besar dari kelas kita itu sekarang adalah kelas privat, jadi di mana anak satu guru dengan 2, 3 atau juga satu one on one ya. Jadi kita itu melihat anak-anak dan murid kita itu lebih punya ketertarikan di mana. Jadi kalau kita bilang coding, pemrograman, mungkin banyak dari teman-teman juga tahu IT itu sekarang sudah luas sekali, programming itu sekarang sudah luas sekali. Kalau kita sudah bilang istilahnya kita IT, itu nggak selalu coding. Dan kalau kita bilang IT itu coding pun, coding apa itu juga beda-beda. Entah bikin website, entah bikin ya ini Agate ya, game developer, atau tempat saya bekerja dulu, data scientist, mengolah data untuk bikin AI, kecerdasan buatan, ataupun animasi seperti itu. Jadi itu bisa dibilang pekerjaan yang berhubungan dengan itu ya orangnya berbeda-beda. Jadi kita berusaha untuk bisa mengembangkan murid-murid kita di bidang-bidang yang memang dia merasa tertarik di situ. Nah ini yang tadi ya, bahwa kurikulum kita untuk basic overall sekarang murid kita terutama yang anak-anak itu belajarnya ini coding fundamental dulu. Jadi dipelajarin seperti conditional, loops seperti itu yang dasar. Lalu membuat mobile aplikasi juga, anak-anak bikin mobile aplikasi ya, seperti yang mobil apa, bikin galeri, bikin kalkulator seperti itu bisa. Lalu juga buat game dan juga buat animasi. Untuk itu kita pakai berbagai macam tools seperti ya Roblox juga ya, Thunkable untuk bikin mobile apps, dan untuk coding fundamental lebih ke Code.org dan Scratch. Lalu ini untuk advance-nya. Untuk advance itu bedanya daripada yang basic. Kalau basic itu kan lebih ke output-nya, lebih ke apa yang dibuat lah ya, lebih ke arah kayak gitu. Kalau advance kurikulum itu bisa dibilang menyambung ke pekerjaan. Misalnya aja front-end developer, itu kan ya bikin website, back-end developer itu lebih ke membuat sistemnya, digital marketing, itu mungkin nggak terlalu ngoding ya, tapi itu juga salah satu dari teknologi, lalu data science, dan juga mobile apps. Nah, kenapa ini saya mengulang ke yang tadi ya, bahwa kenapa kita memilih coding dan juga finance. Coding sekarang nggak cuma orang IT doang yang menurut saya harus belajar coding. Saya sendiri selain setelah bekerja di Grid AI itu, saya sekarang bekerja di salah satu konsultan akuntansi dan juga pajak. Di sana ya kerjaan saya bukan cuma belajar tentang akuntansi dan pajak juga. Butut-bututnya ya juga belajar tentang IT di bagian akuntansi, IT di bagian pajak seperti itu. Sekarang IT di semua bidang ada. Jadi lepas daripada kita ke depannya apakah jadi programmer ataupun tidak, menurut saya adalah semua pekerjaan itu akan secara tidak langsung berhubungan dengan IT. Bagaimana cara mengembangkan bisnis kita, bagaimana cara kita melakukan pekerjaan kita secara maksimal, di sana sangat erat hubungannya dengan seberapa kita mengerti coding, seberapa kita mengerti pengembangan teknologi dalam IT itu sendiri. Dan untuk finance ya udah jelas, kita dapat gaji atau kita buat bisnis, kita mendapatkan pendapatan, kita mendapatkan revenue, bagaimana kita mau mengolah bisnis kita itu, bagaimana kita mengolah uang itu agar kalau ke depannya misalnya saja ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya, kita tetap bisa selalu siap lah seperti itu ya. Itu salah satu gambaran paling dasar kenapa kemampuan finansial itu sangat penting. Oke, di Coding First juga kita mengencourage ya anak-anak, mengencourage murid dan juga guru kita untuk memberikan kesempatan anak-anak lebih untuk dapat istilah membuat proyek mereka sendiri dan juga presentasi. Menurut kita itu penting karena di zaman sekarang yang namanya pendidikan itu tuh ada yang namanya soft skill, seperti yang menunjukkan apa yang kita bisa menunjukkan, seberapa bagusnya kita di keahlian kita itu sendiri, itu sangat penting. Oke, untuk Coding First dan Agate sendiri, ya. Untuk Coding First dan Agate sendiri, setelah ini mungkin Mbak Nadia dari Agate akan menjelaskan tentang Agate Academy.
mereka memiliki bootcamp di mana teman-teman bisa diperkenalkan dan juga diajarkan cara membuat game. Namun yang saya tahu di Agate Academy itu sangat diharapkan untuk teman-teman udah pernah atau misalnya aja punya pengalaman di dalam ya setidaknya coding dasar. Jadi saya yakin teman-teman di sini mungkin nggak semuanya punya background IT ataupun ataupun sedang belajar IT, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang untuk teman-teman untuk bisa belajar IT itu sendiri. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang tertarik ya untuk belajar atau misalnya mencoba coding, mungkin bisa ke Coding First. Terima kasih, ditunggu. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Amanda atas penjelasan mengenai Coding First. Saya akan memberikan waktu mungkin jika ada pertanyaan bagi adik-adik atau rekan-rekan semua yang ada di sini untuk bertanya, bisa raise hand mungkin. Baik, jika di chat juga masih belum ada pertanyaan, mungkin jika kita sambil menunggu, kita langsung saja kita akan dengarkan penjelasan selanjutnya dari Kak Nadia yang tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu dengan Kak Amanda sedikit ya mengenai Agate tentang game development. Halo Kak Nadia, selamat siang. Masih puasa kah? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah, iya. Baik, mungkin juga nih teman-teman semua partisipan juga pada puasa ya ini ya di rumah ya. Nah, jadi sebelumnya ini Kak Nadia saya akan perkenalkan terlebih dulu sama halnya dengan Kak Amanda tadi. Ini sudah pernah ke Jepang juga ya, Kak Nadia ya? Alhamdulillah. Rezekinya dapat ya. Iya, itu impian saya juga. Mungkin adik-adik di sini nanti dengan penjelasan dari tadi Kak Amanda, lalu juga dari Kak Nadia, nanti untuk kedepannya mungkin bisa ada apa imajinasi ya supaya nanti mimpi, wah bisa dong saya juga seperti itu mungkin gitu. Jadi kita akan dengarkan bersama-sama sharing knowledge dari Kak Nadia dari Agate Academy. Silakan Kak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Santi dan Ibu Manda tadi udah jelasin tentang Agate ya. Oke, saya mungkin share screen dulu ya. Oke, semoga ini udah masuk ya share screen-nya. Kalau belum masuk, tolong kasih tahu di chat. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jam berapa nih? Jam setengah 11 ya, siang lah ya. Kita ngabuburit tapi nggak sambil minum kopi, sambil mendengarkan celoteh dari Coding First dan Agate. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir, meluangkan waktu di weekend ini ya. Sebenarnya weekend kan enaknya rebahan ya. Tapi kita belajar di sini. Sharing-sharing. Oke, saya di sini mau menjelaskan tentang game development dan skills required. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya di game development sebenarnya. Nah ini kita collab sama Coding First. Soalnya ada bau-bau codingnya kan ya. Kalau di Coding First kita belajar logikanya, belajar dasarnya. Nah kalau teman-teman tertarik ke game, yuk apa aja yuk. Next, nah ini agendanya yang bakal kita bahas pada hari ini. Next. Next. Nah, introduction. Kenapa butuh introduction? Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalkan nama saya Nadia. Silahkan kalau mau menghubungi saya bisa lewat WhatsApp atau email Agate saya. Oke, untuk pengalaman sebenarnya saya nggak langsung di Agate. Jadi saya terseok-seok dulu nih. Jadi habis kuliah, saya sebagai studi motion graphic animator masuk ke Indonesia Solo Utama. Habis itu saya kerja remote ya, jadi sebagai sales supervisor di Gamepedia. Next, nah tahun 2019 nih saya baru masuk ke Agate. Dan di situ diamanain buat jalanin program Indigo Game Startup Incubation. Jika teman-teman pernah dengar, itu collab dengan Telkom.
Telkom sama Agate. Dan sekarang saya jadi program supervisor di Agate Academy. Alright, next. Nah, game development process. Gimana sih? How to make a game? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ayo. Bikin game itu sebenarnya kayak gimana sih? Gampang atau nggak semudah itu Berkuso? Begitu. Bagi teman-teman yang mau balas, silahkan chat ya di chat kolom chat Zoom. Sebenarnya bikin game itu easy peasy atau susah Kak gitu. Untuk yang satu itu mudah, untuk yang dua itu susah. Oke, silahkan dijawab di kolom chat. Saya mau tahu nih teman-teman pendapatnya di game itu kayak gimana. Bikin game itu kayak gimana sih? 1,5 Kak. Oh, 1,5 ya. Jadi di tengah-tengah ya. Oke. Ada lagi kah? Mudah, mudah, susah. Iya ya, mudah-mudah susah. Ayo, ada lagi? 1 atau 2? Di bayangan nggak apa-apa, belum bikin game nggak masalah, cuman pemikirannya doang. Kan lihat game, udah pernah main game kan? Nah itu 1 dong, wih, udah jago nih. Sip, tergantung gamenya. Oh ya, bisa jadi tergantung gamenya. 1 yang 2D, 2 yang 3D. Oh bisa jadi. Ada lagi kah? Oke, ternyata beragam ya. 1 kalau timnya kuat. Oh ya benar, strength apa skillnya ya. Skillnya kalau kuat gampang lah bikin game. Oke, sip. Terima kasih. Next. Jadi saya mau jelasin nih, game development proses itu sebenarnya panjang guys. Panjang. Nah, sebelum kita buat gitu, kita itu harus ada tahap creation. Tahap creation itu tahap memikirkan ide gitu ya. Dan mencari apakah ini sesuai dengan pasar. Jadi sebenarnya lebih baik kita kalau secara bisnis ya. Jadi kalau secara bisnis yang pengen dijual gitu biasanya kita lihat pasarnya dulu apa sih sebenarnya yang bisa jadi peluang gitu ya. Nah, itu kita tahap creation, ideation, menggodok dulu idenya sebelum kita buat. Soalnya kalau udah kita buat tuh sayang energi gitu kan. Nah, setelah kita tahu nih, kita mau bikin game apa, misal gamenya itu kayak tembak-tembakan. Nah, tembak-tembakan, first person shooter mungkin, terus multiplayer atau enggak? Kalau enggak multiplayer berarti pakai enemy biasa, jadi PvE tapi first person shooter kayak gitu. Terus kita lihat lagi kompetitor yang siapa sih yang udah bikin gamenya siapa sih gitu. Kita lihat dulu nih, ada nggak yang jual gamenya? Kalau nggak ada, wah berarti ini kita effort nih harus apa iterasi idenya itu benar-benar bisa dijual atau enggak gitu. Misal nih teman-teman pengen bikin tempe kan yang dijual biasanya kedelai, tapi kita pengen bikin tempe dari bayam belum ada gitu. Jadi tempe bayam gimana gitu. Jadi harus iterasi lagi gitu. Gitulah. Next setelah tahap idenya kita udah oke nih ini cocok nih di pasar udah oke nih ke tahap pre-production. Tahap pre-production itu juga panjang. Karena kita butuh prototype. Kenapa butuh prototype? Ya, soalnya kalau nggak dibikin prototipenya, gimana kita tahu gamenya itu berhasil gitu ya. Jadi setelah kita bikin prototype, kita harus lihat apakah visible atau nggak visible itu bisa dilakukan atau enggak secara tim, secara market ini kayaknya bagus atau enggak. Kalau memang bagus, lanjut ke production. Tapi kalau enggak, langsung terminate. Langsung ya udah gak usah bikin gamenya gitu. Kita cari yang lain kayak gitu. Karena effort untuk bikin game itu akan banyak di belakang-belakangnya ya. Jadi sebelum mencapai puncak Gunung Everest, jadi kita harus persiapan dulu. Kalau enggak, oke persiapannya daripada mati ya, daripada dead in the middle gitu ya, lebih baik di terminate. Ke tahap production itu juga iterasi lagi. Biasanya kalau production itu ada yang kayak alpha kayak gitu ya, alpha, beta kayak gitu.
Nah, sebelum ke launch harus ada itu ya. Jadi tahap ke player gitu. Apa sih game kita ini sebenarnya di alpha ini seperti ini loh. Terus ke beta ini seperti ini. Itu sebelum launch. Soalnya bakal banyak bug gitu kan. Next, launch. Nah, di launch ini juga persiapannya banyak banget. Bukan hanya persiapan dalam gamenya ya, tapi juga persiapan secara player, secara community. Apakah sudah siap nih kita mengkomunikasikan kepada user, kepada player. Nah, live ops itu adalah maintenance dari launch-nya sendiri. Nah, kalau udah mungkin gamenya udah berjalan beberapa tahun, suatu saat itu biasanya game itu akan mengalami product sunset ya. Waktunya bye bye my friend kayak gitu ya. Udah waktunya ditutup. Jadi memang kalau di game-game yang terkenal itu kadang kita sudah tidak memaintenance game ini lagi ya, berarti memang sudah product sunset. Emang menyedihkan ya, ketika kita itu bikin game udah jadi terus rame, tapi pada suatu saat pastilah ada suatu momen gitu kita harus siap untuk menutup produk kita. Oke, next. Nah, ini development tier. Ini kalau teman-teman mau bikin game itu bisa, individual itu bisa. Nah, contohnya itu kayak Stardew Valley. Meskipun Stardew Valley itu gamenya kayak Harvest Moon tapi KW sebenarnya, pembuatannya cukup lama sih, bertahun-tahun karena satu orang juga yang bikin. Aduh. Jadi kalau individu harus siap sabar, harus siap bisa semuanya ya, dari coding, dari art, dari sound, dari lalala itu harus siap lah ya, semuanya dimakan. Oke, next kita bisa tipe indie. Nah, tipe indie ini orangnya nggak terlalu banyak, jadi bisa 2 orang, 4 orang, 30 orang, kayak gitu. Terus atau tipenya triple A. Triple A itu udah game lah ya, ya. Misalnya kayak Dark Souls gitu ya, nggak mungkin dikerjakan 4 orang, nggak mungkin. Jadi kayak game-game Dark Souls, Zelda, Genshin, itu nggak mungkin dikerjakan 2 atau 4 orang, pastinya itu ratusan gitu. Tapi ya karena banyaknya orang itulah memang game yang dihasilkan lebih berkualitas dan lebih smooth lah ya dibanding yang lain kayak gitu. Alright, biasanya year apa ya, last di marketnya lebih lama kalau AAA itu lebih diingat sama orang. Oke, next. Nah, sebenarnya game development team itu ada banyak ya. Nggak hanya dari IT, tapi kita juga butuh art, butuh game designer, butuh manager. Nah, ini manajernya ada 2 nih. Jadi ada product manager, ada producer. Producer itu project manager. Jadi yang satunya ngurusin produk, yang satunya ngurusin projectnya, ngurusin timnya, kayak gitu. Terus ada QA, ada sound engineer, terus ada role-role lainnya yang misal teman-teman mau bikin company. Kalau bikin company harus dong kita lebih berkembang lagi timnya, harus hire HR, terus finance, marketing, dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi kalau mau solo development, bikin Stardew Valley, bisa. Oke, role and skill required. Apa sih sebenarnya game artis itu? Jadi game artis itu tujuannya ya membuat aset. Kalau tidak membuat aset, membuat apa ya? Membuat aset, ya membuat aset UI, membuat UI juga, tapi UI juga masuk aset juga. Oke, skill set yang harus teman-teman kuasai ya. Jadi mampu menggambar. Jadi teman-teman yang suka menggambar dari kecil. Nah, ini bisa nih masuk ke game artis. Terus kreatif, mampu memahami pembuatan konsep style art. Jadi style art itu ada banyak kan, ada yang anime, ada yang real, ada yang paint, ada yang brush, kayak gitu-gitulah. Nah, itu teman-teman harus paham. Terus mampu menggunakan tools yang sesuai. Jadi nggak usah takut kalau teman-teman misal nih suka di 2D, teman-teman jago di 2D, silahkan. Kalau teman-teman jago di 3D, silahkan.
terus mau belajar game engine. Kenapa sih artis suruh bisa game engine? Soalnya kalau kita itu nggak mudeng di game engine seperti apa, kita nggak bisa masukin aset yang kita pengen di game sesuai yang kita mau. Kadang pemikiran artis sama pemikiran programmer itu beda. Jadi kita harus belajar lah ya, tahu dikit-dikit masalah game engine. Biar nggak miskom nih antara programmer sama artis bentrok, waduh. Mending artisnya juga sekalian nyicil belajar game engine tuh kayak gimana. Terus teman-teman yang mau masuk ke game development silahkan siapkan CV, portofolio. Nah, portofolionya ini tuh harus sesuai dengan keahlian teman-teman. Kalian bisa memasukkan karya-karya teman-teman itu di ArtStation atau di sosial media kayak Facebook, Instagram, itu misal kalian bikin gambar, di-upload kayak gitu. PowerPoint boleh, website juga boleh, terserah dari teman-teman. Portofolio sangat penting. Next, game programmer. Nah, ini tujuannya ngapain? Ya, mengintegrasikan semuanya, dari artnya, dari game desainnya, dari soundnya, lalala. Nah, ini pekerjaannya juga banyak. Skillset yang harus teman-teman kuasai, yaitu memahami game engine, jadi menguasai bahasa pemrograman yang sesuai dari game engine tersebut. Kalau game engine-nya Unity, berarti pakai C#. Kalau pakai Unreal, berarti pakai C++, kayak gitu. Terus teman-teman punya logika lah ya, logika yang oke buat paham. Jadi nggak cuma copy paste, tapi at least teman-teman paham kayak gitu. Terus analisis. Analisis ini penting, soalnya kalian butuh membreakdown apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam sini, dan misal kalau ada bug, kalian tuh bisa kayak kayak merasakan gitu. Ternyata bugnya ada di sini. Ternyata bugnya ada di situ. Nah, oke. Terus next-nya ini penting ini. Biasanya anak IT itu kurang bisa belajar dalam tim, maunya dikerjain sendiri. Nah, itu teman-teman harus bisa bekerja dalam tim. Jadi codingan nggak harus coding yang kamu kuasai, kamu pahami. Jadi kalian harus memahami coding secara bersama-sama. Jadi ada kesepakatan lah ya. Ini nanti kayak gimana, strukturnya gimana, penamaan. Nah, itu penamaan penting. Nanti penamaan itemnya itu harus semuanya tahu. Kalau nggak tahu, ntar yang ngoding dua, yang satunya apa mau masukin item A, terus skillnya B, nah yang satunya pengen juga nih nambahin skillnya itu ke itemnya itu, tapi nggak tahu namanya, jadi bingung kan. Nah, itu perlu dibicarakan, dikomunikasikan ya. Terus mengetahui collaboration tool. Collaboration tool itu kayak GitHub, terus ya hub lah, pokoknya GitHub, terus pasti namanya kalau di ya saya lupa. Pokoknya masalah tools untuk collaboration. Kalau pekerjaan biasanya kan pakai Trello, pakai banyak sih Trello, terus Slack kan juga ada, itu komunikasi, kalau Discord juga komunikasi. Ya pokoknya collaboration tuh teman-teman harus paham juga. Terus yang disiapin adalah CV sama portofolio. Lah, ini portofolio yang teman-teman harus siapin beda sama artis. Kalau artis kan tadi karyanya ya, karya dalam artnya apa. Tapi kalau portofolio dalam programmer, itu kalian bisa siapin, misal nih, pernah bikin project di kuliahan. Nah, itu bisa dimasukin, tapi yang bisa dijalanin tanpa orang lain harus menginstal sesuatu. Misal, kayak game chess di website. Misalnya kalau kita lihat, oh ini loh kita bikin catur, terus logikanya seperti ini, codingnya seperti ini, misal bikin websitenya atau bikin GitHub. Jadi orang tinggal di fork gitu, bisa di-play dan bisa dilihat sama orang-orang yang akan menginterview teman-teman. Biasanya yang interview kan selain HRD, kalau programmer berarti juga ada tim programmer kayak gitu. Silakan dicoba. Next, game designer ya. Jadi teman-teman kalau selain art sama programmer,
tapi teman-teman nggak mau keduanya, bisa pilih di game designer ini. Tapi masalahnya di game designer ini teman-teman harus mempunyai board mindset, terus board knowledge. Kenapa? Karena elemennya ada di game itu tuh membutuhkan banyak banget. Nggak cuman nggak cuman culture ya, nggak cuman programming. Jadi teman-teman juga perlu mengetahui programming secara garis besar aja, nggak perlu secara detail. Jadi secara garis besar. Terus teman-teman harus tahu art, sense of art. Misal nih game A ini bagusnya style artnya kayak gimana? Itu tuh kalian perlu paham dikit-dikit lah ya. Jadi lebih banyak main game lebih bagus. Atau teman-teman bisa cari inspirasi selain dari game, dari hobi. Misal hobinya teman-teman itu mendesain bangunan. Nah, itu bisa dibuat untuk desain bangunan gameplaynya. Misal kalau kalian suka di gedung-gedung nih, nah gedung-gedung itu kayak gimana sih arsitekturnya? Nah, itu misal tingginya berapa, terus barriernya yang akan ada di kanan kiri, atas atas sama bawah itu pandangan dari playernya kayak gimana. Nah, itu bisa masuk ke ranahnya game designer. Game designer itu pokoknya yang bertanggung jawab mengusung fun experience sama gameplaynya itu seru atau enggak flow ya. Pokoknya tetap dalam flow-nya itu urusannya game designer. Skill set-nya mau belajar semua bidang. Ini sangat perlu banget. Jadi enggak melulu kalau dia itu suka gamenya RPG terus. Jangan ya. Teman-teman harus tetap belajar game-game lainnya. Jadi main game sebanyak-banyaknya. Terus mampu mendesain game. Mendesain game itu secara dokumen ataupun secara gambar. Biasanya orang-orang nggak bisa ngomong secara tertulis, tapi bisanya digambar boleh. Analisis, jadi biasanya yang suka deconstruct game itu kayak meretelin, membongkar game dari luar sampai ke dalam-dalamnya kayak gimana. Berpikir kreatif, mampu bekerja secara tim, mampu mengkomunikasikan ide. Nah, ini mengkomunikasikan idenya itu bisa secara dokumen, secara tertulis, ataupun secara gambar. Yang disiapkan yaitu CV dan portofolio. Portofolionya kayak gimana, Kak? Portofolionya misal kalian merancang desain game gitu. Terus kalian upload nih di WordPress, Blogspot, kayak gitu-gitu. Bisa. Misal kalau kalian punya duit lebih, berbayar websitenya boleh gitu. Next, atau kalian bisa dekonstruk. Misal kemampuan teman-teman dekonstruk satu game bisa nih ditaruh di Blogspot atau di WordPress teman-teman. Next, sound engineer. Sound engineer itu ya bikin musik. Cuman kalau teman-teman nggak bisa bikin musik dari scratch, teman-teman bisa mixing sound. Jadi at least jangan jiplak 100%. Nggak boleh ya jiplak 100%. Jadi kita harus bisa nge-mixing sound. Kayak gimana dari awal sampai berbedanya kayak gimana. Kayak gitu. Terus sense of art, misal ada aura-aura teman-teman yang suka dengerin musik terus explore nada, nah kayak gitu itu boleh, silahkan ya. Terus mau belajar game engine ini penting ya, soalnya untuk mengintegrasikan sound ke dalam game itu tuh beda dengan yang ada di misal FL Studio gitu. FL Studio itu yang bikin musiknya. Itu agak beda dan jadi teman-teman perlu belajar game engine. Gitu. Yang belajar game engine itu nggak cuman programmer doang ya, jadi artis, sound engineer, bahkan game designer pun perlu belajar game engine. Harus menguasai tool yang sesuai. Jadi misal teman-teman sukanya yang FL Studio nih, nah kuasai FL Studio. Siapkan CV, portofolio. Portofolionya bisa di-upload di SoundCloud, SoundCloud, dah. Pokoknya yang ada cloud-cloudnya ya gitu, yang bisa diakses sound yang udah teman-teman bikin kayak gitu. Atau misal
VFX. Teman-teman bikin VFX tersendiri nih. Boleh, silahkan. Next, QA. Nah, ini teman-teman jangan pikir kalau QA itu enak ya. QA itu karena tujuannya memastikan kualitas game, kadang itu pusing karena banyak bug. Jadi tidak bisa enjoy kayak kita main game yang udah jadi. Karena kita dituntut untuk mencari bug. Jadi nggak mengenjoykan diri, tapi memang mengkritiskan gitu. Mengkritiskan diri. Menanyakan bertanya-tanya apa aja sih yang salah dalam game ini. Jadi harus bisa berpikir kritis gitu. Nah, skill set yang diperlukan, misal nih teman-teman dari SMK pernah ada rekayasa perangkat lunak, itu akan membantu banget cara flow di mana suatu sistem ini terjadi. Misal kalau kita login itu butuh apa aja sih? Butuh A, B, C, D biar bisa login. Nah, itu sangat membantu ya, skill set yang membantu. Tapi misal kalau teman-teman nggak dari RPL, bisa baca-baca masalah bagaimana sistem itu berjalan. Terus skill set yang lain, attention to detail. Kita nggak hanya menikmati gamenya, tapi lihat detail yang bakal jadi. Terus apa sih yang kira-kira bug akan muncul? Emang pekerjaan yang sulit biasanya sih. Terus suka main game dan bisa menganalisa desain dan fitur yang biasa dipakai. Itu teman-teman kalau suka main game aja kan biasanya main game biasa bugnya ada. Tapi kalau QA dituntut cari bug kayak gitulah. Nah, siapkan apa aja CV. Ya, CV misal skill set teman-teman silahkan ditulis di CV mungkin. Terus apa yang menjadi hobi teman-teman yang bisa mendukung juga bisa nanti dijabarin. Bisa jadi ntar si HR atau dari tim QA-nya tertarik dengan CV kalian, bisa dihubungin. Kayak gitu. Next, producer. Jadi selain tadi ada producer, itu tuh mereka handle timnya ya. Jadi nggak cuman handle gamenya, tapi producer itu memastikan game yang kita buat itu sesuai timeline gitu. Jadi fokus ke game selesai dan moral timnya baik. Not insane, nggak gila gitu loh ya. Jadi beberapa kerjaannya itu koordinasi tim, terus perencanaan, mengatasi deadlock, gitu lah. Mitigasi gamenya itu apa sih yang bakal terjadi di depan problemnya, nah itu kita harus mitigasi. Nah, skill setnya manajemen tim, planning atau strategic thinking, problem solving, terus memahami proses game development itu kayak gimana. Kenapa kok perlu mengetahui proses game development? Biar kita bisa memposisikan diri, oh kita ini masih tahap ideation loh, masih tahap perencanaan. Jadi jangan bikin prototype dulu gitu. Kita masih mencari-cari, menghipotesa, mempertanyakan semuanya, mau why. Kenapa kita harus bikin game ini? Kenapa harus MC-nya ini? Kenapa pakai style ini? Nah, itu produser perlu tahu gitu. Terus leadership. Nah, ini penting. Karena teman-teman of course akan bareng dengan beberapa orang ya, dari IT, dari art, dari tim designer. Nah, leadership ini kalian yang mengayomi semuanya. Jadi, teman-teman harus paham gimana memposisikan diri sebagai produser bersama artis, produser bersama IT, produser bersama game design. Soalnya apa yang dibahas beda gitu ya. Dan kadang watak dari ketiga orang ini juga beda. Begitu. Yang disiapkan adalah CV biasanya ya. Untuk portofolio optional, biasanya ada yang minta, ada yang enggak. Kalau ada yang minta berarti silakan nanti cantumkan kayak pengalaman ya, pengalaman dari teman-teman yang berhubungan sama project management itu kayak gimana. Tuh. Next, product manager. Nah, kalau product manager ini fokusnya itu di kualitas gamenya. Jadi kualitas gamenya yang bisa menjual di pasaran itu kayak gimana? Jadi produk. Kalau project tadi kan orang ya.
timeline, selesai enggaknya. Tapi kalau product manager, bagus nggak ini gitu, dilihat. Oke nih, udah oke di pasaran gitu. Atau ini di pasaran mah nggak oke gitu, kita kalah gitu ya. Jadi kerjaannya tuh biasanya riset pasar, terus validasi game, terus budgeting. Budgeting ya. Jadi kita bikin game itu kan perlu masukan. Kita perlu dapur tetap mengepul gitu lah ya. Nah, skill setnya apa aja? Skill setnya ada search ability. Kenapa search ability ini penting? Karena nggak semua orang itu bisa menemukan kunci apa yang kita inginkan di Google. Ya nggak sih? Biasanya kan ada anak yang pinter nyari di Google sama ada anak yang nggak pintar nyari di Google. Makanya search ability ini penting. Terus analisa dari tren yang ada di pasar, data yang ada di pasar. Jadi apapun yang udah di research gitu ya, itu dianalisa. Terus problem solving, misal nih, budget kita nggak cukup, apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu, itu juga perlu diselesaikan. Terus planning, strategic thinking, hampir sama ya project manager, cuman ini lebih ke produknya ya. Terus memahami proses game development, of course. Kalau enggak, ya beda aplikasi, bikin website, sama bikin game, beda. Jadi perlu paham untuk proses game development. Dan juga leadership. Of course, di sini product manager juga sebagai ketua lah ya, ketua yang menjembatani produk ini bisa selesai dan terjual dengan baik. Siapkan CV portofolio. Nah, portofolio yang tadi kalau project manager berhubungan dengan timeline, terus bagaimana mereka menghandle sesuatu. Kalau ini product manager bisa jadi tentang budgeting, bisa jadi tentang mitigasi, apa yang teman-teman bisa lakukan, problem solving apa, terus ataupun dari pengalaman yang teman-teman udah pernah alami dalam membuat game. Gitu. Nah, ini tips-tips dari saya ketika teman-teman mau apply ke perusahaan, bisa ke game developer, bisa. Jadi siapkan CV-nya, portofolio, dan siapin sebelum interview. Nah, ini nggak harus sih. Sebenarnya hanya tips aja gitu. Nah, teman-teman ngelakuin atau enggak, terserah. Terus untuk ini udah saklek atau enggak, di YouTube banyak, di Google banyak. Misal kalau kalian kurang serp dengan apa yang saya kasih di sini, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube atau di TikTok, ada banyak gitu. Silahkan ya. Nah, yang CV, know the position you are playing, soalnya beda posisi, beda tulisannya ada di CV. Jadi jangan asal kita apply, tapi isi yang ada di CV-nya itu beda, itu bahaya. Terus make it simple, jadi 1-2 halaman itu cukup, nggak perlu panjang-panjang. Biasanya HRD itu cepet banget loh lihat CV. No, yes, 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 no, yes, yes, no. Cuman hitungan detik udah selesai. Atau 1 menit, 2 menit udah selesai. Lalu explain what you did and what you want to do. Itu juga penting. Mungkin di dalam summary atau resume yang ada di atas atau objektif ya, ada objektif teman-teman di CV, di role yang teman-teman apply kayak gitu. Terus portofolionya bisa disesuaikan dengan apa yang teman-teman pengenin. Kalau art, ya art. Kalau programmer. You can use your college assignment if you have no work experience, or you can make your own portfolio ya. Jadi silahkan bikin portofolio sendiri. Misal kalau kumpulan tugas kuliah ini kurang oke gitu, saya nggak srek nih sama tugas kuliah saya buat dimasukin ke portofolio, ya nggak apa-apa, kalian bikin project sendiri gitu. Bikin project sendiri yang bisa dibuat portofolio. Jadi misal gini, kita spend 1 minggu buat bikin portofolio. Boleh. Collect and define your portfolio. Jadi jangan lupa beda posisi, beda isi portofolio. Terus kalau udah lolos documentation, biasanya ke interview. Nah, ke interview ini teman-teman harus prepare ya. Know the corporate you are playing. Jadi kadang beda perusahaan itu beda culture. Misal kalau culture-nya mereka strict,
formal, ya berarti teman-teman harus menyiapkan dari pakaian, dari cara bicara, dari sikap, gitu. Terus practice before interview, itu banyak banget di YouTube, bisa teman-teman search sesuai role yang teman-teman inginkan. Jadi biasanya ntar ada apa aja sih yang ditanyakan sama HRD, nah, terus latihan berbicara dan menyiapkan jawaban sebelum interview. Boleh kok teman-teman itu nulis gitu, apa yang teman-teman mau ucapkan sebelum interview. Terus, honesty is good, but they need your contribution. Jadi kadang itu kita tuh pengen ngomong jujur gitu. Kenapa kamu ingin apply di perusahaan kami? Ya kita mau cari uang gitu. Jangan gitu. Kita harus secara diplomatis mengungkapkan kenapa sih gitu. Saya layak untuk di-hire. Secara diplomatis berarti harus dicatat apa yang kontribusi ke depannya, terus strength yang ada di diri kalian, gitu. Nah, ini local game developer companies. Jadi sebenarnya local game developer companies itu banyak banget di Indonesia, nggak cuma Agate. Ada Digital Happiness, pasti tahu ya gamenya itu apa ya? Dreadout, ya, Dreadout. Terus ada Touch 10 Games, ada Tokyo Production, terus ada Game Changer, nih, Joystick Gambir, dan seterusnya. Jadi kalian kalau bikin tim terus tentang game, terus kalian bilang, I'm the first game developer Indonesia gitu. Artinya teman-teman perlu cek-cek lagi karena game dev Indonesia tuh banyak banget. You are not the first. Oke, next. Nah, ini saya mau kasih tahu Agate Game Course. Kalau teman-teman tertarik nih habis dari coding course, misal dari SMP teman-teman belajar tentang coding dan pengen ke game, nah bisa ikutan Agate Game Course. Tadi Agate Game Course itu bikin course yang banyak. Ini ada 6. Kalau saat ini buka 6 course, itu Game Development 101, 2D Physics, 3D Physics, Data Driven, Low Poly, Basic 3D Character Animation. Bagi teman-teman yang pengen join, silahkan langsung aja visit di course.agate.id. Nah, itu banyak banget yang bisa kalian temuin di sana. Dari belajar, kalau game development 101 itu biasanya yang pengen tahu game dev dari nol. Jadi dia nggak ada basic programmer, nggak ada basic artis, tapi pengen tahu nih game itu kayak gimana, bisa masuk ke game development. Itu di sana belajar mendesain game. Terus kalau 2D physics, ya bikin 2D, bikin art 2D, terus dibikin gamenya kayak gimana. Terus 3D juga bikin 3D, terus bikin gamenya kayak gimana. Nah, kita itu udah buka batch ketiga. Jadi ini pendaftarannya udah ada ya. Udah dibuka di course.agate.id tadi. Kita udah ada dulunya kita udah ada 133 participants dengan 100 course finishers. Lumayan lah ya. Terus kita punya expert mentor yang akan menemani teman-teman tiap minggunya. Jadi per minggu itu ada mentoring live. Terus program ini hanya berjalan 1 bulan aja. Jadi setelah kalian daftar, terus course-nya dimulai, itu hanya berjalan selama 1 bulan. Kita nggak buka terus-terusan, jadi kita bukanya per batch. Terus, apalagi ya? Oh ya, ini berbayar. Jadi misal kalau teman-teman tertarik, silahkan, tapi berbayar. Bagi yang mau visit, silahkan yang ada HP di tangan atau di dekatnya, di-scan aja QR code dari Agate Game Course. Gitu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tentang Agate Game Course, bisa langsung tanya-tanya aja di chat atau raise hand ya, jangan lupa. Oke.
Oke, sip. Gitu dari saya. Mohon bagi teman-teman yang join, ambil HP-nya, terus scan QR code yang ada di layar. Mohon bantuannya untuk kasih feedback ya. Oke, sip. Sambil nunggu teman-teman ngisi feedback, saya mau lihat di chat. Kayaknya di chat ada yang tanya ya. Oke, yuk kita lihat nih di chat. Pertanyaannya apa aja nih? Halo Kak, izin bertanya, biasanya buat prototipe pakai media apa gitu? Oke, jadi untuk bikin prototipe, teman-teman bisa pakai apapun. Misal kalau belum tahu caranya di game engine itu gimana, teman-teman bisa pakai Machination. Machination itu kayak suatu aplikasi yang memberikan gambaran kepada game design gimana alur ekonomi dalam gamenya itu berjalan. Teman-teman cari aja di Google Machination. Machination. Nah, itu biasanya bisa dibuat untuk lihat apakah gamenya itu balance atau enggak sih biasanya. Ekonominya berjalan atau enggak. Terus kalau misal kalian pengen bikinnya lewat Excel, boleh. Tapi lebih enaknya kalau kalian pengen bikin game jalan-jalan, yang bisa jalan, ya harus ada game engine. Game engine itu nggak cuma Unity, nggak cuma Unreal, bisa kalian pakai Construct, kalau kalian tahu Construct, terus ada Godot, terus ada lagi RPG Maker, bisa kalau pengen bikin kayak gitu. Pakai Scratch juga bisa loh sebenarnya, jadi nggak perlu codingan, jadi pakai drag and drop aja, dilihat apakah gamenya berjalan atau enggak. Jadi bikin prototipe itu nggak harus yang saklek, harus udah jalan semuanya, enggak. Jadi bisa jadi kita pengen tahu gameplaynya itu enak atau enggak, atau ekonomi dalam gamenya itu berjalan sesuai yang kita mau atau enggak gitu. Harus ditetapin nih, kalian bikin prototipenya pengen ngetes apanya nih? Ngetes gameplaynya kah? Atau ngetes ekonominya kah? Bisa pakai aja, bisa pakai apa aja, cuman kalau ada game engine akan lebih bagus ya, karena kita bisa lihat dari segi game benerannya kayak gimana. Tapi kalau nggak ada game engine, bisa dari tools lainnya. Oke, next. Halo Kak, mau tanya lagi di antara jenis-jenis pekerjaan yang telah disebutkan, pekerjaan mana yang paling besar gajinya dan berapa kisarannya? Oke, kalau gaji sebenarnya tergantung pengalaman ya, tergantung skill. Kalau dari game dev sendiri, biasanya kita lihat skill, apakah skillnya itu cocok untuk diberi gaji sekian. Gitu. Terus, ya, jadi bisa jadi ya, game artisnya itu jago, gajinya lebih tinggi dari programmer, bisa jadi. Sound engineer, gajinya lebih tinggi dari artis, bisa jadi. Tergantung skill dari teman-teman. Kita biasanya lihatnya dari skill. Gitu. Oke, untuk kisarannya bisa dilihat di Google ya, kayaknya. Tapi kalau Indonesia tergantung dari besarnya game developer tersebut. Jadi juga dilihat-lihat nih, game developernya kecil atau besar, atau juga atau mereka lebih ke product vision atau ke project vision, itu juga beda gitu. Kepo juga moderator. Tapi biasanya anak-anak game dev itu lebih ke kita suka di game dev kayak gitu. Lebih passion ya. Tanya ketemu sesama orang yang sama. Oke, tanya lagi dari Yazid. Kalau untuk Agate Game Course tuh engine-nya pakai apa ya? Untuk saat ini kita bukannya pakai Unity. Jadi teman-teman diajarin gimana bikin game dari Unity. Oke, next. Dari Muhammad Fadil. Kak, kenapa industri game di luar lebih maju? Apakah Indonesia belum dipandang banget kalau industri game? Nah, ini pertanyaannya hampir sama kayak kenapa sih di luar negeri
negaranya lebih maju. Kalau di game dev ini sebenarnya memang ada itu ya, gap knowledge. Jadi kalau di luar negeri itu udah bikin game itu dari dulu gitu. Kalau game dev di Indonesia baru 2004, 2006, bahkan yang 1980-an di Indonesia pun ya kurang terkenal karena memang ada gap knowledge-nya itu. Kalau biasanya ya, literatur tentang game itu kan dalam bahasa Inggris. Jadi jarang yang ditranslate ke Indonesia. Bahkan untuk engine sendiri pun kita baru ada, nggak ada sih, language Indonesia nggak ada ya. Jadi cuman ada language-nya English. Jadi itu ada gap lah ya, gap knowledge yang memang harus kita kejar dari game developer luar. Bahkan kalau game developer luar itu mereka udah dari Pong ya, dari Pong itu udah lama banget itu waktu Perang Dunia. Kita Perang Dunia masih Perang Dunia aja gitu, belum sampai nyentuh ke game. Jadi gitu, selain year ada gap knowledge. Gitu. Terus yang bikin gap knowledge juga itu di Indonesia yang buka masalah perkuliahan tentang teknologi game kan nggak banyak ya. Kalau di luar negeri sepertinya udah mulai marak. Bahkan profesor-profesor pun itu juga banyak yang membahas tentang game di luar sana. Tapi kalau di Indonesia, sepertinya di perkuliahan masih belum banyak ya yang membahas tentang game. Itu paper yang membahas tentang game. Biasanya kalau di sana tuh integrasi antara perguruan tinggi sama industrinya tinggi. Kalau di Indonesia masih belum. Semua lini sih, semua lini kayak gitu. Nggak cuma di game. Oke, next. Dari Denta. Selamat siang, Kak. Mau tanya untuk Agate sendiri, apakah menyediakan internship, Kak? Internshipnya, role-nya apa aja? Ya, kita ada internship. Silakan hubungi di Agate. Kalian masuk aja di website kami. Terus kalau ada internship yang buka, silakan dicoba apply. Kayak gitu. Untuk role-nya apa aja, itu sesuai kebutuhan yang ada di Agate. Jadi kita nggak buka semua role, tapi kita butuh apa nih? Nah, itu dibuka internshipnya. Dan apakah sekarang masih ada? Coba aja di website kita. Kalau masih ada, ya silakan apply. Kalau sudah tidak ada, ya mohon maaf. Gitu ya untuk Benta. Sip, next. Faris. Yang didapatkan dari ikut Agate Game Course apa aja? Nah, yang didapatkan pastinya ilmu ya. Ilmu tentang game development. Yang kedua adalah mentoring. Jadi nanti kita akan ada mentoring live dari orang-orang yang benar-benar kerja di game development. Terus kalau teman-teman rajin dan lulus dari Agate Game Course-nya, teman-teman akan dapat voucher. Nah, voucher diskon untuk ikut di batch selanjutnya. Sekarang kan batch 3 nih. Kalau teman-teman lulus di batch 3, ya jadi ntar di batch 4 pengen join lagi, kita ada voucher diskon untuk teman-teman yang mau ikutan di batch selanjutnya. Ya gitu. Next, Ramadian. Pertanyaan, belajar yang rajin jangan main game mulu. Masih relevan nggak ya untuk zaman now? Kalau main mulunya itu cuman buat seneng-seneng, terus nggak mikirin apa-apa, terus hanya lewat aja sing gitu, tidak ada sense of analysis atau sense of membedakan game satu dengan game lainnya, mungkin kurang oke gitu ya. Jadi belajar yang rajin, jangan main game mulu. Main game mulu boleh, tapi teman-teman selain main game itu harus merasakan apa yang sebenarnya ada di game. Bahkan e-sport player pun itu kan mereka punya skill kan ya. Mereka punya skill yang bisa dikembangkan dengan main game. Jadi mereka nggak main aja, tapi itu belajar. Mengasah skill itu belajar. Jadi jika teman-teman main game mulu tapi nggak ada apa hikmah yang diambil, nah itu yang kurang. Jadi main game boleh, tapi teman-teman harus tahu nih
apa yang teman-teman ambil dari game tersebut. Misal kalau belajar bahasa Inggris, nah, terus misal kalau kayak gitu e-sport gitu, mengenali karakter sesuai skillnya. Nah, counter dari skill karakter ini boleh gitu ya. Jadi nggak cuma main aja. At least teman-teman punya gambaran apa yang kalian dapat dari game tersebut. Terus ini ada lagi, apakah dari Yazid, apakah memungkinkan anak SMP SMK mengikuti internship Agate? Kalau lolos technical test, sepertinya memungkinkan. Soalnya kalau di Agate biasanya internship ada technical testnya. Jadi memungkinkan. Terus dari Singgih, izin tanya Kak, contoh game Indonesia yang mendunia apa aja Kak? Ini beneran tanya Kak? Ini contoh game Indonesia yang mendunia apa aja Kak? Ya coba Dreadout. Nah, viral. Pokoknya biasanya game-game viral itu tuh mendunia. Jadi ada Dreadout. Tahu Coffee Talk nggak? Coffee Talk-nya Toge Production. Nah, itu juga terkenal itu di luar negeri. Terus kalau Agate ada Valterian Art. Itu penjualannya di UK lumayan. Terus bukan di UK sih, di Europe lah ya. Di Europe lumayan, jadi nggak cuma UK. Terus ada lagi selain Coffee Talk dari Toge Production itu ada in Incanunetter. Lupa. Nah itu pokok dari Toge Production juga banyak kok apa game-game yang mendunia. Biasanya mereka jualnya di Steam. Teman-teman kalau punya Steam bisa di search aja game developernya, bisa di search game developernya atau di search judul game. Tadi kan saya udah share ya tentang game devnya siapa aja. Nanti bisa di search di Steam. Kira-kira penjualannya di Steam berapa sih? Terus feedback dari playernya gimana sih? Itu bisa dilihat kan? Ntar gitu. Ada kok contohnya. Jadi jangan takut kalau teman-teman bikin game terus nggak bisa. Ya kadang memang kita tuh harus saling menopang ya sesama Indonesia, kita harus tahu produk Indonesia tersendiri. Oke, dicari aja di Steam. Dreadout bakal keluar yang selanjutnya kan. Nah, sip. Next, dari Denta. Kak mau tanya, kemarin itu saya ada lihat ada internship QA game tester di AKT. Pekerjaannya itu seperti apa ya Kak? Dan skill atau portofolio seperti apa Kak untuk bisa menjadi QA? Kalau portofolio optional ya. Jadi nggak harus ada portofolio kalau jadi QA. Penting CV. Terus skill setnya apa aja? Yang paling di highlight saya tanya itu dari head departemennya QA itu adalah attention to detail. Jadi teman-teman itu attention to detail. Jadi game, main game itu nggak cuma main game, tapi attention to detail. Misal dari login-nya, step-nya kayak gimana, terus misal mengeluarkan skillnya itu damage-nya sebesar apa, apakah damage-nya keluar angkanya, nah itu attention to detail. Terus ya gitu sih, skill set tadi udah bisa dilihat di mana ya? Kita back dulu, back ke nah ini. Tip next dari Ramdian. Oke deh, kalau gitu anak saya tak didik jadi gamers, nyambi jadi programmer. Terus Iko Uwais juga terkenal. Itu bukan game ya. Iya, jadi gamers itu baik. Misal kalau kita ada masalah, ya analisa-analisa gitu ya. Sip, sip. Oke, sip. Udah saya baca semua dari pertanyaan ini. Kalau gitu, saya kembalikan lagi ke Mbak Santi. Silakan Mbak Santi.
Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Nadia, Kak Nadia itu panas banget ya. Tadi pertama tadi kan kita udah dengar bersama-sama ada 2 presentasi, pertama dari Coding First dan yang kedua dari game tentang game development dari Agate Academy. Nah, dari situ kalau dari kacamata saya nih sebagai moderator ya dan orang awam, kebetulan saya bukan orang IT dan saya juga barusan masih newbie lah, kalau dibilang ini masih apa ya, masih awam banget untuk coding dan apalagi game development yang tadi ternyata butuh skill yang nggak main-main, ternyata banyak skillnya dan ternyata juga banyak peluang karir di situ ya. Tadi kita lihat adik-adik juga banyak yang tertarik begitu kan. Nah, mungkin kita bisa juga ngajak ngobrol sama Kak Manda nih. Kak Manda, kalau menurut Kak Manda sendiri nih, kalau untuk saya ini kan lulusan Jepang, sastra Jepang, nggak ada hubungan dengan IT by the way. Karena pernah juga belajar Java langsung mati, mati gue, programmernya susah banget. Nah ini kalau untuk saya, tapi tuh aku suka banget sama sebenarnya animasi tuh apa ya ala-ala Jepang-Jepang gitu ya. Gue memang basisnya wibu juga, agak lumayan wibu gitu. Nah, untuk saya kira-kira kalau mau jadi someday kalau aku mau jadi game development asik juga kayak, maksudnya terlibat dalam project itu tadi kan ada macam-macamnya kayak project management, terus juga ada program product manager ya tadi macam-macam lah. Nah itu kira-kiranya kalau saya belajar coding ada nggak sih keterkaitannya dengan game development nantinya gitu, atau mungkin selain di game development bisa kemana nih untuk coding sendiri itu prospek bisnis, maksudnya bukan bisnis ya, karir gitu. Kepake nggak sih nanti di pekerjaan selainnya, contoh perusahaan seperti Agate yang memang kita bikinnya game ya. Bisa dibantu Kak Manda? Oke, makasih. Ya. Jawabannya kalau coding untuk karir ya jelas bagus banget ya. Sekarang aja kalau misalnya aja ada anak SMA datang buat konsultasi, enakan masuk universitas, masuk jurusan mana ya? Saya bisa bilang paling pertama IT dulu. Kayak gitu. Karena ya balik lagi seperti yang tadi saya ngomong di presentasi awal juga, coding itu IT itu nggak cuma sekedar di IT. Kalau game ya misalnya nggak cuma sekedar di game. Ibaratnya kita sekarang misalnya kayak kita sekarang belanja Tokopedia itu pakai apa? Itu semua juga pakai IT. Semua IT kayak gitu ya. Keuangan pakai IT, kita kesehatan juga pakai IT, semua pakai IT. Nah, jujur waktu kita bikin pertama kali Coding First, kelas coding untuk anak-anak, itu pertanyaan paling banyak yang saya suka terima itu adalah anak-anak beneran bisa bikin coding kayak gitu. Anak-anak benar-benar bisa coding, benar-benar bisa bikin game kah? Benar-benar bisa bikin mobile apps kah? Kayak gitu ya. Jawaban saya ya sama, bisa kayak gitu loh. Anak-anak aja bisa, apalagi orang gede kayak gitu kan. Cuman balik lagi, kalau misalnya aja kalau untuk kita anak-anak kan ya kita yang kita benar-benar pelihara tuh kan jangan sampai mereka jadi hilang ketertarikan lah ya. Kebanyakan kan anak-anak kalau sudah trial terutama di Coding First itu pasti suka. Kenapa? Karena kita pakai sarana yang memang bisa dibilang ramah anak-anak. Misalnya kayak tadi yang Mbak Nadia juga ada bilang tentang Scratch. Itu kan nggak perlu bahasa coding sama sekali, tinggal kayak susun Lego lah bahasanya kayak gitu ya. Tinggal susun Lego kayak gitu, terus itu nanti jadi kayak satu rangkaian perintah, terus itu tuh jalanlah suatu program, entah itu game maupun mobile apps. Jadi kalau untuk di Coding First sih, untuk di Coding First itu terutama untuk yang anak-anak sekarang, itu di awal kita lebih ke logikanya. Bahasanya nanti kayak gitu. Tapi yang kalau misalnya aja kayak mulai di saya kuliah ya, kita kuliah IT atau kayak gimana, misalnya kita langsung ngambil bootcamp, misalnya langsung belajar misalnya HTML atau misalnya Java Python jenisnya, itu mungkin langsung ketemunya ya kata-kata doang, kata-kata coding dengan mungkin entah layarnya hitam kayak gitu ya, nggak dari sisi warna sama sekali nggak menarik kayak gitu loh. Mungkin ya terus itu tuh logikanya juga kan, logika itu kan logika coding itu bisa dibilang sebenarnya semua orang bisa paham, tapi cara pikir itu tuh belum terbiasa gitu loh. Yang sering terjadi tuh misalnya aja contoh yang kita ada di Coding First, misalnya aja kita ada kelas antara developer dan Q&A. Jadi misalnya aja si developernya itu tuh menulis langkah-langkah bagaimana cara menyebarkan slide ke
roti ya kayak gitu ya. Terus ya QA ya istilahnya QA kan kerjaannya melakukan sama persis dengan apa yang dituliskan oleh developer. Tapi kalau dari sisi developernya misalnya dia nulisnya nggak jelas, contohnya misalnya aja ambil pisau selai, tapi ambil pisau selainya misalnya nggak ngomong ambilnya itu tuh pegangnya harus pakai pegangannya kayak gitu kan. Ya si QA ibaratnya QA-nya komputer lah ya. Jadi kalau dari sisi komputer kan nggak paham bahwa oh yang namanya pisau selai itu ada bagian pegangan, ada bagian yang ke selainya kayak gitu. Jadi mungkin aja karena nggak ditulis jelas, si komputernya itu akan megang sisi yang untuk selainya itu kayak gitu loh. Itu mungkin bagi kita sehari-hari suatu yang istilahnya ya wajar-wajar aja, semua udah tahu kayak gitu. Tapi kalau di coding kita harus tulis itu tuh semua dengan jelas, semua dengan urutan yang istilahnya benar kayak gitu loh. Ketika urutannya nggak benar, ketika nggak jelas, itulah terjadi bug kayak gitu kan. Nah orang yang anak-anak juga atau apa ya orang-orang yang belum terbiasa istilahnya berpikir secara coding lah bisa dibilang seperti itu, biasanya kesulitan pertama di situ. Dan coding first itu yang kita ajarin pertama ke anak-anak terutama sekarang itu adalah menguatkan di sisi itu, menguatkan di sisi logika bahwa misalnya aja mereka mau bikin game, misalnya aja game kartunya itu seperti apa, untuk jadi seperti itu harus langkah-langkahnya seperti apa kayak gitu. Itu aja dulu dikuatkan dulu, baru next step-nya baru text based seperti ya belajar ya Python, mungkin C# mungkin C++ seperti itu. Kalau mereka sudah istilahnya logikanya udah jalan dan mereka juga udah bisa menikmati lah ya membuat programming itu sendiri, ya sekalipun nanti ketemu layar hitam dengan semua cuman kata-kata aja, tetap bisa enjoy. Itu sih yang saya rasa step by step-nya ya. Jadi maupun anak-anak pun, orang dewasa pun yang nggak ada background IT sama sekali pun bisa di coding. Dan coding itu tuh punya chance yang besar sekali di masa depan, karena sekarang semuanya sudah kita berusaha untuk rubah ke teknologi sih ya, dan itu semua nggak lepas dari coding. Makasih. Baik, terima kasih Kak Manda. Mungkin dari Kak Nadia ingin menambahkan kiranya kalau sudah belajar coding sudah menguasai gitu kan, nanti masuknya kemana nih kalau di game developer tadi? Kira-kira kasih contoh realnya gitu, biar mudah kita paham. Oke, makasih Mbak Santi, makasih Mbak Manda. Ya, bener ya. Jadi kalau di coding first itu bikin anak-anak itu tahu logikanya dulu gitu. Jadi enjoy dulu nih. Logikanya bikin ini tuh gimana sih? Step-stepnya gimana sih? Nah, setelah itu masuk ke pembahasan bahasa. Jadi setiap bikin aplikasi itu dan beda platform itu udah beda bahasa gitu ya. Website itu bikin website pun bahasanya banyak. Terus bikin game pun bahasanya juga banyak. Jadi setelah logikanya udah tertata, baru ke pembelajaran bahasa. Setuju banget sama Mbak Manda. Oke, untuk bisa masuk kemana aja, itu biasanya ke programmer. Programmer itu pekerjaannya banyak ya kalau di game. Kalau di aplikasi kan ada front end, back end, kita juga ada front end, back end, terus ada gameplay. Jadi selain ada front end, back end, ada gameplaynya kayak gimana. Terus kita juga ada technical art. Technical art itu masalah kita harus tahu mengintegrasikan art ini ke dalam gameplaynya itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu juga biasanya perlu programmer. Tapi yang tahu sense of art lah ya, tahu suka art gitu. Meskipun coding tapi suka art. Terus bisa jadi ntar masuk ke technical sound. Jadi teman-teman misal suka music, tapi juga suka ngoding, itu juga bisa masuk ke situ. Terus apa lagi ya? Banyak kok di game itu yang berkecimpung dengan programming. Karena bikin game itu kan dalam game engine ya, kayak suatu rumah. Itu isinya ada artis, ada game design, ada sound. Nah, semuanya itu di satu game engine. Jadi mau nggak mau, programming itu akan muncul di sana. Jadi nggak cuman di programmer aja, kadang juga butuh di role-role yang lain. Game design pun kalau tahu programming dalam logika aja ya, dalam logika, nah itu sangat membantu banget. Itu sih, Mbak Santi.
Iya, tadi juga ada di chat nih kayaknya kalau jadi game QA ini kayaknya menarik ya gitu ya. Apa tadi yang ngecek-ngecek gitu loh game quality assurance. Tapi memang benar ya kalau aku tadi lihat dari kata-kata Mbak Manda tentang yang tadi Mbak Manda jelasin kepada kita semua di sini sama Mbak Nadia, mungkin juga sebagai tadi game tester tadi kayaknya dia juga pun kalau ngerti coding atau mungkin lebih mengerti bahasa programming di sini mungkin dia akan tahu kali ya bug-bugnya di mana gitu ya tepatnya ya. Betul, Mbak Baik. Santi. Bener kan ya? Berarti nyemak. Menyimak kata-kata ibu guru di sini. Baik, saya mengingatkan kembali buat teman-teman nih yang sudah join di webinar kali ini tapi belum absen. Sayang sekali guys, nanti kan kalian akan dapat sertifikat dari kami, dari panitia yang nantinya itu juga mungkin untuk berguna buat nambah-nambah bagusin CV nih. Kan tadi kan kata Mbak Nadia juga gitu ya. Jadi portofolio apa atau mungkin di CV di sini oh pernah join seminar ini, webinar ini, terus berarti dia sudah at least mengerti tentang ya di sini kita tadi sudah sharing banyak mengenai coding maupun game development. Dan tentunya jika ada pertanyaan lainnya yang nantinya mengenai contoh saja tadi mengenai detail program-program apa saja sih yang ditawarkan di Agate Academy maupun Coding First di sini nanti bisa langsung kontak-kontak langsung atau mungkin bisa main langsung ke studio ya Mbak Manda ya. Kalau Mbak Nadia Agate juga ada di Purwokerto kah atau di Jakarta? Kita Purwokerto cabang Bandung, Mbak. Oh, jauh bener. Baik, kalau Mbak Manda sendiri deket ya, Coding First ya, ada di Purwokerto juga ya? Ya, silahkan, welcome. Kita selalu welcome. Sekedar buat lihat-lihat boleh aja. lah main-main. Itu tadi juga ada dari kita teman kita tadi Ramadian apa Rahadian tadi? Oh Ramadian betul. Itu mirip-mirip Ramadan ya. Ini sekarang lagi Ramadan pas kebetulan banget. Ngomongnya juga gitu nih, anak saya tak didik jadi gamers, nyambi jadi programmer game aja, katanya gitu nih. Ini jawab banget ya. Jadi bener, jadi nggak usah nunggu nanti-nanti. Kalau memang saya juga kebetulan mama, tante-tante yang anaknya udah SD, jadi kemarin saya lihat, coding first ini enak banget nih, kayaknya lucu juga dan jauh lebih mudah daripada Java yang aku pernah coba. Jadi memang ngajarin urutan-urutan dan kalaupun sekalinya kelewat dikit satu blok aja ya, satu blok code ya itu kalau nggak salah ya, itu udah salah alamat dah nyemplung laut lah, nyemplung mana tabrak tembok lah. Nah yang kayak gitu tuh kayaknya memang diajarin logika secara sistematis maksudnya. Itu at least dari kecil pun dari anak SD pun udah mulai bisa belajar minimalnya nantinya kalau mereka presentasi ngomong secara sistematis gitu ya Kak ya. Ya. Baik, sepertinya ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 11.30 dan memang dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka itu menandakan webinar kolaborasi Coding First dan Agate Academy yang mengusung tema What kind of skills are required to become games developer ini telah berakhir. Tentunya sebelum menutup acara, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Saya Sasanti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Makasih. Makasih. Ya, bye-bye semuanya. Terima kasih. Thank you, Mbak Manda. Thank you, Kak Mbak Manda. Sandra.